Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti
dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, shalom umat Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih yang di rumah-rumah. Kita percaya hari ini, sekarang dan sampai selamanya Tuhan kita yang luar biasa, Dia selalu baik untuk setiap kita. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, sebab sungguh hanya nama Yesus yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Mari engkau yang di rumah-rumah, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorak-sorai yang di rumah-rumah katakan haleluya. Yes. Ayo semua tepuk tangan semuanya. Kami memuji namamu Tuhan, sebab Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Mari sama-sama katakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur.
Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Kami terus mau menyembah-Mu. Kemuliaan-Mu memenuhi kami di rumah-rumah, di tempat di mana kami berada Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan menjangkau setiap kami. Kemuliaan-Mu yang memulihkan kami. Kemuliaan-Mu yang menyembuhkan kami. Kemuliaan-Mu yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasyaka ralabayasya. Jesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
dan sembuhkan kami. Kau Tuhan yang memulihkan kami. Kau Tuhan yang selamatkan kami. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Tidak ada yang berdiam diri, Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, tapi mari sembah Tuhan, angkat tanganmu dan memberikan penyembahanmu kepada Tuhan. Sembah Dia. Shikiarabaya shandarabo. Haleluya. Haleluya. Yarabaya shi. Shandarabaya shandarabaya shi. Haleluya. Haleluya. Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang kemenangan Haleluya. 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 Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan.
Kita sudah berada di dalam akhir tahun 2022 dan kita akan masuk tahun 2023. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita masuk di dalam satu kehidupan dalam kuasa pengharapan. Kehidupan dalam kuasa pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Dia akan memberi hari depan yang penuh pengharapan, Tuhan Yesus di bulan Desember ini kita akan merayakan kelahirannya, akan dan sudah menggenapi firman-Nya dengan pengharapan yang pasti. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 dan pasal 15 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Luar biasa janji Tuhan. Inilah satu pengharapan yang indah. Di dalam Yeremia 29, Yeremia mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Itulah pengharapan kehidupan kita. Kamu berseru, kata firman Tuhan, aku akan mendengarkan. Saat yang tepat seringkali tercakup dalam penggenapan janji-janji Allah. Allah menggenapi firman dan janjinya baik dalam hubungan kegenapan rencana penebusannya maupun sebagai tanggapan doa sungguh-sungguh umatnya yang setia seperti Anda dan kita semuanya. Yeremia bernubuat bahwa pada hari penawaran 70 tahun di Babel, suatu kesempatan waktu yang baru akan terjadi pada saat itu. Allah akan bergerak di tengah-tengah kaum sisa yang kudus sehingga mereka akan mencari Dia. Di dalam doa dengan segenap hati, mereka akan mencari Dia dengan doa dalam segenap hati. Tuhan akan mendengarkan dan menjawab dari sorga dan menggenapi janji-janjinya untuk memulihkan umat yang kudus. Perhatikan, ada dua prinsip di sini. Prinsip yang pertama adalah ketika Allah ingin melakukan hal-hal besar bagi umatnya, Ia menggerakkan mereka untuk berdoa sungguh-sungguh. Ketika Ia menggerakkan melakukan sesuatu yang besar buat umatnya, supaya umatnya berdoa sungguh-sungguh. Yang pertama. Yang kedua adalah saat Allah menjawab doa-doa mereka seringkali terkait
rencana Allah bagi umatnya secara keseluruhan. Saat yang tepat seringkali tersakup dalam penggenapan janji-janji Allah. Allah menggenapi firman dan janjinya, baik dalam hubungan dengan kegenapan penebusannya maupun sebagai tanggapan terhadap doa sungguh-sungguh umatnya yang setia, karena dia menyajikan hari depan yang penuh pengharapan. Pengharapan sikap kita adalah menerima, membuka hati kita agar hidup kita diatur oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepada umat yang percaya. Ulangan 8 ayat 1 sampai 10 mengatakan, segenap perintah yang kau sampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Amin. Segenap perintah yang ku sampaikan pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atau kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jika ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberikan kau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat kau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk, tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan keluar, akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Luar biasa, saudara. Di dalam perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan, Tuhan memelihara kehidupan mereka. Dari pembacaan ayat-ayat firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa sasaran Allah dalam kehidupan manusia bukan hanya semata-mata menebus kita umatnya, menyelamatkan kita semua dari dunia yang dilambangkan dengan pembebasan umatnya dari perbudakan Mesir
Tetapi membawa kehidupan kerajaannya yang dilambangkan dengan tanah permai, suatu umatnya dapat memilikinya dan menikmati kekayaannya, tidak terduga yang akhirnya kita semua akan tinggal bersama-sama dengan Allah di Yerusalem yang baru. Kekal selama-lamanya. Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Bukankah itu hari depan yang penuh pengharapan bagi kita? Tetapi Tuhan ingin tahu apa yang ada di dalam hati Anda semua dan kita. Sekarang kita segera akan masuk di dalam tahun 2023. Karena itu berarti bahwa kita segera akan memasuki masa depan. Sekarang kita di tahun Immanuel, Allah beserta kita. Tahun penuh pembebasan seutuhnya. Karena itu kita harus sepenuhnya bergantung kepada Allah. Banyak mendengar suara Tuhan, bukan suara hati kita sendiri. Kita harus banyak mendengar suara hati Tuhan, bukan hati kita sendiri. Dalam kedagingan kita. Karena masa depan, pengharapan kita ditentukan oleh kehendaknya. Apakah ada iman dan ketulusan di dalam pengharapan Anda, sebab Tuhan mau melipat gandakan berkat-berkat yang Anda sudah peroleh hari-hari ini. Dan akan mempromosikan Anda lebih tinggi dalam setiap usaha apa yang Anda lakukan pada hari ini. Ia menjadikan benih bagi penabur, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi penabur dan roti. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. 2 Korintus 9 ayat 10. Arti pengharapan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai di belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menuruti perintah Melkisedek menjadi imam besar sampai selamanya. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Saudara dikasih Tuhan, sauh menyatakan bahwa kita sedang ada di lautan berbadai. Sorga yang Tuhan Yesus masuki hari ini menjadi tempat yang maha kudus. Saudara, pengharapan kita seperti sauh yang kuat, aman. Dan setelah masuk ke sana, dan sekarang dalam roh kita dapat masuk ke sana sebagai perintah Tuhan Yesus mengambil pimpinan. Setelah kita masuk ke sana, Tuhan Yesus mengambil air sebagai pimpinan di lautan badai. Contoh, ketika seorang ibu yang mengharapkan melihat kelahiran bayinya yang cantik atau ganteng, sempurna dalam buayanya, begitu juga Allah akan melahirkan janjinya akan masa depan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus percaya bahwa Roh Kudus akan melahirkan semua janji Allah dalam hidup kita. Kalau saudara mengatakan bahwa ia mengharapkan
memilih kelahiran bayinya yang cantik atau ganteng, sempurna dalam buayanya, begitu juga Allah akan melahirkan janjinya akan masa depan dalam kehidupannya. Kita orang-orang percaya, kita harus percaya bahwa Roh Kudus akan melahirkan semua janji Allah dalam kehidupan kita. Kalau saudara mengatakan bahwa saya harap bisa begini, begitu, saya harap bla 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 bla. Ini bukan sauh. Saudara, ini bukan sauh. Ini hanyalah suatu kehidupan yang secara samar-samar, menginginkan sesuatu yang lebih baik. Saya harap begini dan begitu, begini dan begitu. Harapan seperti itu adalah kemauan kita sendiri yang tidak sesuai dengan janji Allah. Itu emosi. Emosi Anda yang lebih dominan daripada firman Allah. Sedangkan pengharapan yang ditawarkan oleh Alkitab adalah sesuatu yang pasti teguh dan kuat. Yang menjadi dasar kehidupan masa depan kita. Itulah yang harus kita imani. Mengapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita masa depan, suatu perjanjian. Ada janji antara Allah dengan kita, orang percaya. Dan sebaliknya, kita dengan Allah. Allah dengan kita dengan Allah. Seperti tadi di dalam contoh, mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Itu karena Tuhan memberikan hari depan yang penuh pengharapan, Kanaan. Allah ini ada janji kita harus benar-benar mendengarkan, melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita seperti sauh yang kuat dan aman telah dilabuhkan masuk ke sana dengan iman kita. Menengadah ke surga, pengharapan dengan iman, memandang masa depan dengan pasti, memandang masa depan dengan pasti, teguh dan berjalan sesuai tuntunannya, dengan taat dan setia tanpa ragu, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Karena itu, saudara dikasihi Tuhan, setiap hari Anda dan kita semuanya harus rajin membaca firman Tuhan dan jadikan firman Tuhan itu menjadi jalan hidup kita hari-hari ini. Saudara, ada satu pengharapan yang salah ya. Misalnya dikatakan begini, untuk melihat hati kita, ada suatu contoh untuk kita renungkan di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 20. Kisah Naaman. Seorang panglima tentara Aram. Naaman sakit kusta. Dia minta disembuhkan oleh Raja Israel. Tetapi Raja Israel tidak mampu. Lalu Elia mengatakan agar Naaman datang kepadanya. Ketika Naaman orang Aram tiba di rumah Elisa, tentulah ia memiliki pengharapan. Tetapi pengharapan yang dimiliki itu salah. Karena ketika ia datang pada Elisa dan Elisa tidak menyongsong dia, maksudnya tidak menyongsong dia untuk menyapanya,
ya, ini biasanya orang-orang yang sombong ya, itu selalu gitu. Ya, Elia tidak menyongsongnya dan menyapanya, malah sebaliknya, mengutus seorang suruhan kepadanya untuk menyampaikan pesan kepadanya. Pesan Elisa itu begini, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Bayangkan saudara, Naaman diperintah oleh Elisa untuk mandi ya, supaya sembuh. Saudara, Naaman bukannya tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Elisa, ya, tetapi justru dia merasa tersinggung. Naaman marah. Dia mengucapkan satu ucapan perkataan yang berbahaya. Aku sangka, itu kata Naaman. Ini adalah gambaran pikiran Naaman, seorang panglima yang sombong, meninggikan diri. Pemikiran yang demikian membatasi apa saudara? Pengharapan. Aku sangka, aku. Menurut pikiran Naaman, ia menginginkan agar Tuhan bekerja menurut pikirannya. Dan dia membuat suatu skenario agar Elisa menggerak-gerakkan tangannya untuk menyembuhkan penyakit kustanya. Itu yang diinginkan oleh Naaman. Hati Naaman yang seperti itu, dia tidak tahu bahwa itu menghalangi berkat Allah. Sekali lagi saudara, Elisa, jadi dia membuat satu skenario, ini Naaman ya, supaya Elisa menggerakkan tangannya untuk menyembuhkan penyakit kustanya, ya. Nah, dengan demikian dia akan sembuh. Itu menurut pikiran Naaman. Saudara dikasih Tuhan, hati Naaman yang seperti itu, dia tidak tahu bahwa itu menghalangi berkat Allah. Hati-hati saudara dengan pikiran kita sendiri. Naaman tidak tahu, dia merasa benar. Ingat saudara, kita pun bisa melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Naaman. Kita membatasi Tuhan dengan memiliki pengharapan yang sempit, picik, dan berkata kepadanya bahwa dia dapat memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan pikiran kita. Tuhan harus begini. Sebab Naaman mengatakan begini saudara, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahmu, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakitku. Kata Naaman. Menurut Naaman, menurut saya, saudara yang dikasih Tuhan, persangkaan Naaman itu salah. Justru Tuhan menginginkan Naaman ke sungai agar dia menjadi sembuh dengan cara mandi 7 kali di sana. Ini menyinggung perasaan Naaman. Padahal maksud Tuhan adalah bahwa Tuhan akan menyembuhkan hati Naaman dulu yang tidak sesuai
dengan hati Tuhan. Perhatikan, Tuhan ingin menyembuhkan Naaman lebih dulu hatinya, supaya sama dengan hati Tuhan. Jadi harus ada usaha dari Naaman untuk pergi ke sungai, membenarkan diri, membenamkan diri, dibaptis, bertobat. Sungai di sini adalah lambang aliran air kehidupan. Yohanes 7 ayat 38. Saudara bisa bayangkan bila Naaman sembuh tetapi hatinya tetap sombong. Naaman sembuh, hatinya tetap sombong. Tidak mau tunduk pada perintah Tuhan. Untuk mau justru malah memerintah Tuhan supaya begini. Nah, inilah saudara satu contoh bahwa di hari depan yang penuh pengharapan ini kita harus merendahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, karena hari-hari ini Roh Kudus sedang menuntun kehidupan kita untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Mazmur 9 ayat 20 sampai 22, dengan rasa sakit yang luar biasa dan upaya benar, dia mendesak ke tengah kerumunan orang banyak. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Ini contoh lainnya, ya. Orang yang sakit, ya, di dalam Matius 9 ayat 20 22. Dengan rasa sakit yang luar biasa dan upaya besar, dia mendesak ke tengah kerumunan orang banyak. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh orang yang sakit itu? Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada iman, ada usaha. Bandingkan kedudukan Naaman dengan perempuan ini. Naaman seolah berpikir menurut kehendaknya sendiri. Sedangkan wanita ini dengan iman, asal saja aku jamah jubahnya, aku sembuh. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari di depan Tuhan sudah memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Jangan kita membanding-bandingkan keadaan dunia dengan iman kita. Baca firman Tuhan, hayati dengan sungguh-sungguh. Jadilah pelaku firman. Maka saudara pasti akan memperoleh hari depan yang penuh pengharapan. Karena itu saudara, mari ketika kita mau masuk di dalam tahun 2023, mari saudara, segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tanggalkan. Yang harus menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah kita sendiri. Bukan orang lain, bukan Tuhan, tetapi kita sendiri yang harus menanggalkan hal-hal yang tidak benar di dalam batin kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita supaya kita memperoleh kehidupan yang indah di dalam tahun 2023. Apapun yang kita imani, apapun yang kita harapkan di tahun 2023, kita berdoa kepada Tuhan. Bila Tuhan mengizinkan hal itu, pasti akan terjadi.
Dan Roh Kudus akan menuntun jalan supaya kita memperoleh pengharapan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Demikianlah saudara, berbahagialah sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan, supaya hari depan kita adalah hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan sudah menyediakan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Jangan lupa untuk setia kepada Dia, berdoa setiap hari, membaca firman, berubah. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau telah hadir dalam kehidupan kami semuanya, dan Engkau sedang membawa kami kepada hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan, ampuni segala hal yang tidak berkenan di hati-Mu. Roh Kudus tunjukkan jalan, apa yang harus kami lakukan di dalam menempuh kehidupan menurut pimpinan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tuntunan-Mu, kami dan keluarga kami. Sebab kami tahu Engkau memberikan hari depan yang penuh pengharapan terhadap umat-Mu yang setia. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kurala basikara bara 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 bara. Kurala bara 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 bara. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Tuhan, pada siang hari ini kami bersyukur kepadamu atas ibadah kami yang sudah selesai pada siang hari ini Bapa. Sungguh Engkau begitu baik memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan firman yang sudah ditabur pada pagi siang hari ini boleh tumbuh di tanah yang subur. Boleh kami pakai Bapa agar kami boleh mengenal Engkau lebih lagi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dia lebih lagi, Engkau pakai lebih luar biasa lagi Bapa. Urapi dia, berkati keluarganya, istri, anak-anaknya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Bapa buat gembala sidang kami, Pak Niko dan keluarga besarnya. Biar Tuhan penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna bagi gembala kami. Bapa, kami percaya Engkau luar biasa memakai dia untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Kau pakai dia sebagai messenger Third of Pentecost. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan gembala sidang kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya gembala sidang kami aman di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat gembala kami, Gembala GBI Petukangan, Pak Agus Sucipto. Biar Tuhan Engkau memberkati dia, Engkau mengurapi dia dalam setiap aktivitas di dalam pelayanannya. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu itu senantiasa luar biasa bagi gembala kami. Walaupun usianya sudah banyak, kami percaya Engkau tetap memakai dia. Engkau membawa dia terbang tinggi bagai Raja Wali. Terima kasih Bapa, berkati Mami Ambar, berkati anak cucu mantunya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi keluarga gembala kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat negara kami Republik Indonesia. Kami bersyukur Engkau tempatkan kami ada di Indonesia. Berkati Presiden dan Wakil Presiden. Ada roh hikmat dari surga senantiasa bagi Presiden dan Wakil Presiden kami. Agar dia mengambil segala kebijakan untuk negeri ini. Biarlah Tuhan benar-benar hikmat dari Tuhan yang dia pakai. Sehingga Indonesia Bapa penuh dengan kemuliaan-Mu. Di Pentakosta ketiga ini kami percaya kemuliaan-Mu itu ada di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan kami percaya Tuhan di Indonesia, Tuhan tetap berdaulat atas Indonesia. Berkati pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah. Kami percaya ada roh takut akan Engkau yang melingkupi mereka. Sehingga Indonesia boleh dibawa menjadi lebih baik lagi.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Omikron dan resesi ekonomi. Kami katakan diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia akan selesai di dalam pandemi ini. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia akan Tuhan pulihkan. Karena Engkau Allah yang memelihara Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu yang pada siang hari ini sudah datang beribadah kepadamu walaupun di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Bapa, hadirat-Mu ada di rumah mereka masing-masing. Dan Tuhan, kemuliaan-Mu ada melingkupi mereka. Engkau memberkati semua jemaat-Mu yang beribadah, yang masih setia beribadah kepadamu Tuhan. Biar Bapa keluarga demi keluarga, Engkau yang memberkati mereka. Engkau memulihkan keluarga mereka Tuhan Yesus. Anak-anak mereka Engkau peliharakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampunkan kami Bapa akan segala kekurangan, akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Agar kami boleh layak Tuhan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.